Aman. Tidak ada seorang pun prajurit nampak di sekitar tempat ini, Adik Kuda Merta. Cepat Kakang Cakradara. Jangan lama-lama berada di sini. Ayo, kita pergi. Mereka berjalan mengendap-endap di sepanjang lorong. Sekali waktu mereka membungkukkan tubuh di balik rimbunan pohon-pohon hias. Tak lama kemudian, mereka sudah mendapatkan kuda mereka yang ditampatkan di luar benteng di bawah sebuah pohon rindang. Untuk kali ini kita selamat, Adik Kuda Merta. Kita bisa menyusup ke istana Majapahit dan keluar dalam keadaan hidup. Apakah kau akan kembali lagi? Mungkin. Kalau aku sudah tidak tahan lagi menahan rinduku kepada Dinda Tunggadewi, aku pasti kembali lagi. Bagaimana kalau tertangkap? Itu soal nanti. Mengapa harus dipikirkan sekarang? Adik Kuda Merta, kau takut menempuh jalan penuh bahaya ini? Kakang Cakradara, kalau aku takut menempuh bahaya, bagaimana aku bisa memperoleh Dinda Raja Dewi? Bagus. Itu artinya kau betul-betul sudah menjadi pria yang dewasa. Cinta memang membutuhkan pengorbanan. Semakin besar pengorbanan, semakin manis rasanya cinta. Ayo, Adik Kuda Merta, kita kembali ke Bukit Pangi. Pagi harinya, Prabu Jayanegara mengunjungi Putri Tunggadewi di Puri Manganti. Putri Tunggadewi terkejut. Dia baru saja selesai berdandan. Prabu Jayanegara tersenyum penuh arti melihat adiknya yang cantik jelita. Adik satu bapak lain ibu. Kau tidak usah terkejut melihat kedatanganku, Dinda Tunggadewi. Ada keperluan apa kau datang kemari, Kanda Prabu? Aku bisa datang ke Puri Manganti ini sesuka hatiku. Kau harus memerintah negeri ini, Kanda Prabu. Jangan hanya bersenang-senang. Tanggung jawabmu sebagai seorang raja sangat berat dan besar. Pikirkan keadaan rakyatmu. Tuntunlah bawahanmu supaya bisa bekerja dengan baik. Aduh. Adikku ini manis sekali. Terima kasih atas nasihat-nasihatmu, Dinda Tunggadewi. Kalau kau mempunyai kepentingan, segera katakan. Jangan pergi ke suatu tempat tanpa tujuan apa-apa. Itu hanya akan membuang-buang waktu, Kanda. Aku hanya ingin menengokmu, Dinda Tunggadewi. Aku hanya ingin melihat adikku yang manis. Kau nampak semakin cantik, Dinda Tunggadewi. Ya, kau nampak semakin cantik dan dewasa. Senyummu anggun, matamu bersinar laksana bintang pagi. Suaramu lembut bagaikan burung seruni. Aku senang sekali melihat keadaanmu. Aku bangga. Setelah sekian lama kita tidak bertemu, ternyata kau tumbuh menjadi seorang gadis yang dewasa. Kanda Jayanegara, apa kau sekarang biasa omong kosong seperti ini? Kau seorang raja. Tidak seharusnya seorang raja bicara tanpa guna. Siapa berkata bicaraku tanpa guna? Setiap napasku, setiap kata-kata yang kulontarkan dengan napasku, semuanya berguna. Semuanya bermanfaat untuk siapa saja. Sebab aku berkata di atas kekuasaan yang besar. Nah, Dinda Tunggadewi, kemarilah. Duduklah bersamaku. Tidak, Kanda Prabu. Aku di sini saja. Kemari, kataku. Tidak, jangan memaksaku. Ini perintah. Jangan asal memerintah, Kanda Prabu. Baiklah. Karena kau adalah adikku sendiri, maka aku tidak bisa berbuat kasar kepadamu. Baiklah. Kau boleh tetap duduk di situ. Sementara aku akan duduk di sini. Coba lihatlah, Dinda Tunggadewi. Langit cemerlang di luar sana. Suasana pagi yang indah menawan. Bunga-bunga bermekaran. Alangkah cantiknya bunga-bunga itu. Mereka berwarna kuning, biru, merah, dan jingga. Tapi ada sekuntum bunga yang paling cantik. Ya, bunga itu bernama Tribuana Tunggadewi.
Dan sekarang bunga itu duduk dengan anggunnya, dengan agungnya, dengan manisnya di hadapanku. Kau tidak berbakat menjadi seorang penyair, Kanda Prabu. Lebih baik kau simpan kata-katamu di dalam hati. Ya, aku memang bukan penyair. Aku raja. Kanda Prabu, apakah ada sesuatu yang ingin kau katakan kepadaku? Ada, sedikit. Begini, Dinda Tunggadewi. Kalau saja kau mau duduk di sampingku, maka suasana ini akan sangat menyenangkan. Tidak, Kanda Prabu. Aku di sini saja. Cepat, katakan apa yang ingin kau ketahui. Apakah kau pernah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki, Dinda Tunggadewi? Itu adalah urusan pribadiku. Sekarang aku ingin tahu urusan pribadimu itu. Aku berhak untuk tidak mengatakan urusan pribadiku kepada siapa saja, Kanda. Iya. Kau memang berhak. Kau berhak merahasiakan urusan pribadimu. Tapi tidak kepada Prabu Jayanegara. Baiklah. Aku akan menjawab pertanyaan Kanda Prabu. Ini, aku menjadi batara di Kahuripan. Aku sibuk mengurusi persoalan-persoalan pemerintahan. Aku tidak mempunyai waktu untuk menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki. Aku harus memikirkan rakyat Kahuripan lebih dulu. Bagus. Bagus sekali. Bagus. Iya. Ya, memang sebaiknya kau tidak usah berhubungan dengan siapapun juga. Apalagi setelah tinggal di puri ini. Iya. Aku melarang keras kau menjalin hubungan dengan laki-laki. Siapapun dia orangnya. Mengapa harus begitu, Kanda Prabu? Setiap orang pada akhirnya akan menemukan pasangan hidupnya masing-masing. Aku tidak ingin kehilangan kau, Dinda Tunggadewi. Aku sangat menyayangimu. Itulah sebabnya aku melarang keras kau berhubungan dengan laki-laki. Kau tidak boleh menjadi milik siapa-siapa. Kau hanya menjadi milikku. Milik Prabu Jayanegara sendiri. Milik saudara tuamu sendiri. Kanda Prabu, apa maksudmu? Dinda Tunggadewi, kau lihat aku sekarang. Sama seperti halnya kau. Aku juga sudah menjadi laki-laki yang dewasa. Kita sudah sama-sama menjadi orang yang dewasa. Kita bisa berpikir secara baik, bekerja sama secara baik. Kerjasama dalam hal apa? Sayang. Sayang kalau kau harus jatuh ke tangan laki-laki lain. Rupamu cantik menawan. Lihatlah. Tubuhmu langsing mempesona. Bagaimana kalau misalnya adikku sendiri kuangkat menjadi istri? Bagaimana pendapatmu, Dinda Tunggadewi? Kanda Prabu, apa kau sudah tidak waras lagi, Kanda? Dinda Tunggadewi. Apakah aku nampak seperti orang gila? Jangan berkata sembarangan, Dinda. Aku masih cukup waras. Aku mempunyai alasan yang kuat untuk mengawini adik-adikku sendiri. Itu perbuatan gila. Terkutuk. Para dewa tidak akan mengizinkannya. Kalau para dewa tidak mengizinkannya, itu hanya karena mereka iri kepadaku. Jangan, Kakang Prabu. Jangan lakukan perbuatan terkutuk itu. Dosa besar, Kakang. Kau akan berdosa kepada arwah Ramada Prabu, kepada para dewa, kepadaku, dan kepada dirimu sendiri. Juga kepada masyarakat luas, kepada negara, dan rakyat banyak. Kau tidak akan kuat menanggung dosa sebesar itu. Jangan, Kanda Prabu. Eling, ingat, aku, adikmu sendiri, Kanda. Kita berasal dari benih yang sama. Kita satu keturunan. Keturunan Ramanda Prabu Kertaraja Sajawardana. Jangan cemarkan keharuman nama beliau, Kakang. Jangan nodai ibu-ibu kita sendiri. Dinda Tunggadewi, kau tidak perlu menasihati aku. Aku tahu apa yang terbaik yang harus kulakukan. Eling, Kanda Prabu. Eling, kembalilah ke jalan terang. Tunggadewi, aku seorang raja. Aku seorang adikara di negeri ini. Aku mempunyai jalanku sendiri. Jalan seorang raja.
Aku berhak memaksakan kehendakku kepada orang lain, termasuk adik-adikku sendiri. Oh, Dinda Tunggadewi. Kemarilah. Temanilah aku duduk. Ayolah, Dinda. Jangan, Kakang Prabu. Oh, lepaskan. Dinda. Kau gila. Kau sudah gila. Ayolah, Dinda. Lepaskan, Kanda Prabu. Jangan paksa aku. Awas, akan kulaporkan kepada Ibunda Ratu. Lepaskan aku, Kanda Prabu. Lepaskan. Tolong. Prabu Jayanegara berusaha mendekap Putri Tunggadewi. Nampaknya Raja Muda itu sudah mulai lupa diri. Pikirannya diliputi kotoran dan debu. Segala teriakan dan peringatan adiknya tidak digubris. Putri Tunggadewi menjerit-jerit, dan para dayang bermunculan dari segala penjuru. Tapi begitu mereka tahu bahwa Prabu Jayanegara ada di dalam puri, mereka tidak berani berbuat apa-apa. Kanda Prabu Jayanegara. Mengapa kau mempunyai niat sekotor ini? Lihatlah adikmu, Kakak. Bukankah aku adikmu sendiri? Tunggadewi, kau sudah mengecewakan aku. Tapi dengar, aku tidak akan menyerah. Suatu saat aku akan kembali lagi, dan kau harus menuruti segala keinginanku. Tidak ada seorang pun laki-laki di seluruh muka bumi ini akan kubiarkan mendekatimu. Kalau ada di antara mereka yang berani mencoba menjalin cinta denganmu, orang itu akan segera ditangkap dan segera dibinasakan. Kanda Prabu, sampai hati kau berbuat seperti ini kepadaku, pada adikmu sendiri. Putri Tribuana Tunggadewi menangis terseduh-seduh, meratapi nasibnya yang malang. Dia tidak habis pikir mengapa Prabu Jayanegara mempunyai niat segila itu, serendah itu. Prabu Jayanegara segera melangkah meninggalkan ruangan Puri Manganti. Sesampai di halaman beliau membentak, dan para dayang-dayang pun buru-buru pergi menjauh. Dan setelah itu, Prabu Jayanegara melangkah ke Puri Madukara. Putri Dyahwiat Sri Raja Dewi sedang duduk termenung di depan jendela, memandang sayu mega-mega putih yang berenang ke arah utara. Dia terkenang pertemuannya dengan kuda merta semalam. Pertemuan yang singkat, tapi terasa sangat manis. Putri Dyahwiat Sri Raja Dewi terkejut ketika melihat kehadiran Prabu Jayanegara. Buru-buru dia duduk bersimpuh di depan saudara tuanya. Prabu Jayanegara mengambil kursi berukiran indah, kemudian duduk dengan nyaman. Ampun, Kanda Prabu. Apakah Kanda Prabu mempunyai keperluan yang penting sehingga Kanda datang ke Puri Madukara? Tidak terlalu penting, Raja Dewi. Pertama, aku ingin melihat keadaanmu. Bagaimana perasaanmu sekarang? Kau senang tinggal di Puri Madukara? Kanda Prabu, Puri Madukara memang sangat indah. Tapi aku lebih senang tinggal di Istana Wengker. Di sana, aku bisa berbuat sesuatu yang bermanfaat bagi banyak orang. Sedangkan di sini, apa yang bisa aku lakukan? Pekerjaanku hanya duduk, makan dan tidur. Aku merasa kehilangan gairah, Kanda. Di sini kau juga bisa berbuat sesuatu yang bermanfaat, Raja Dewi. Kau bisa melakukan apa saja. Ya, misalnya membersihkan badanmu, mencuci rambutmu dengan ramuan daun-daunan yang harum, melulur tubuhmu dengan param yang wangi. Kau bisa nampak lebih cantik dan mempesona. Tapi Kanda, aku merasa cemas memikirkan nasib kerajaan Wengker. Akulah yang biasanya mengurus Wengker. Wengker hanyalah sebuah kerajaan kecil di bawah Majapahit.
Wengker cukup diperintah oleh seorang bupati. Kau tidak perlu merisaukannya. Kau lebih aman tinggal di sini, di Puri Madukara. Oh ya, apakah kau bisa memijit, Raja Dewi? Betisku pegal sekali rasanya. Coba, tolonglah kau pijit sebentar ya. Maaf, Kanda Prabu. Aku tidak biasa melakukannya. Apakah kau tidak sayang pada saudara tuamu? Aku hanya minta tolong sebentar saja. Tolong kau pijit betisku ya. Kalau Kanda Prabu ingin dipijit, aku akan memanggil seorang emban. Dia sudah biasa memijit seseorang. Dan dia sudah seringkali memijit tubuhku. Tidak, Raja Dewi. Aku tidak membutuhkan pijitan seorang emban. Aku membutuhkan pijitan tangan-tanganmu sendiri. Cepat lakukan, Raja Dewi. Pijitlah betisku. Dinda Raja Dewi, apalagi yang kau tunggu? Cepat lakukan perintahku, Dinda. Baiklah, Kanda. Putri Dyahwiyat Sri Raja Dewi terpaksa menuruti keinginan Prabu Jayanegara. Dia segera memijit betis sang Prabu, sementara wajahnya tunduk ke lantai. Prabu Jayanegara tersenyum. Rambutmu indah sekali, Dinda Raja Dewi. Minyak apa yang kau gunakan untuk melumasi rambutmu, sehingga indah seperti ini? Aku biasa memakai minyak gaharu, Kanda Prabu. Minyak cendana. Pantas harum sekali baunya. Kau cantik, Raja Dewi. Sayang kalau kecantikanmu harus jatuh ke tangan laki-laki lain. Jangan, Kanda Prabu. Jangan. Aku hanya ingin menyentuh pipimu yang merah jambu. Jangan, Kanda Prabu. Itu tidak baik. Kalau sampai ada dayang-dayang atau emban yang melihat, kita bisa menjadi perguncingan yang tidak baik. Dan nama Kanda Prabu juga akan tercemar. Kalau ada emban atau dayang-dayang melihat apa yang tidak pantas dilihat, besok pagi dia akan lenyap selama-lamanya. Kanda Prabu, apa yang kau lakukan ini? Jangan, Kanda. Itu tidak baik. Aku adikmu sendiri, Kanda Prabu. Iya. Kau memang adikku sendiri. Adik yang manis. Dan adik yang manis pasti akan menuruti segala perkataan saudara tuanya. Oh, Dinda Raja Dewi. Punggungmu halus sekali, Dinda Raja Dewi. Oh, Kanda Prabu, sudahlah. Aku tidak mau mijitmu lagi. Tanganmu tidak senonoh. Sekalipun tidak senonoh, tapi ini tangan seorang raja. Ini tangan-tangan yang berkuasa. Apakah kau berani melawan tangan-tangan ini? Putri Dyahwiyat Sri Raja Dewi terkejut. Prabu Jayanegara tersenyum sinis. Pikirannya benar-benar sudah lupa. Tangan-tangan Prabu Jayanegara menjamah punggung Raja Dewi. Dyahwiyat Sri Raja Dewi berusaha menolak. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan dilakukan Jayanegara terhadap adik kandungnya sendiri? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.